Penyampaian materi pertama bertema teror wabah di Jawa yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Priatmoko, dosen program studi sejarah di Universitas Santa Dharma. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan CV Bapak. Oh ya, silakan. Jadi Bapak Heri Priatmoko adalah dosen sejarah dari Universitas Santa Dharma. Beliau lulusan pasca sarjana dari UGM, menekuni sejarah lokal Kota Solo beserta menjadi narasumber dalam berbagai acara sejarah. Beliau kerap diminta mendongeng dalam acara festival dan memandu jelajah sejarah budaya di Kota Bangawan. Sering pula diminta sebagai instruktur dalam workshop jurnalistik berbasis arsip. Institusi tempatnya bekerja pernah mengajar penghargaan sebagai dosen terproduktif menulis di media massa. Oke, langsung saja Bapak untuk materinya. Dipersilahkan. Oke. Terima kasih teman-teman semua dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut hadir dalam acara webinar kali ini. Di sini saya diminta untuk oleh teman Ardian, yang kebetulan Mas Ardian sebelum berangkat ke Malaysia juga bergelut dalam komunitas kami, dan ini paling tidak acara untuk ngeraket ke paseduluran, mempererat tali persaudaraan, sekalipun terbentang oleh jarak, tapi kita berusaha untuk berbagi pengetahuan, saling menyemangati di masa pandemi kali ini. Dan saya langsung mengiyakan saja ketika kemarin dijawil Mas Ardian untuk berbagi cerita apa yang telah saya baca, yang saya tulis terkait dengan masalah pagebluk atau pandemi. Nah, di sini saya akan share screen. Ini saya memberi judul tentang teror wabah di Jawa. Nah, jadi saya akan mendongengkan gitu. Teman-teman yang ada di Malaysia ataupun yang di tempat lain tentu sangat tidak bisa lepas dengan tradisi lesan atau masa dedongengan itu, budaya mendongeng itu kan enak itu. Nah, di sini saya akan membicarakan mengenai masyarakat Jawa, terutama di pusat kekuasaan itu di sekitar lingkungan keraton, itu bagaimana mereka diteror wabah itu pada era kolonial abad 19 sampai awal abad 20 ini. Nah, semakin lama periodenya itu kan semakin irasional. Itu irasional maksudnya yang sulit dilogika, diterka, ditakar dengan logika kekinian ya gitu. Kok iso sih yang gitu ya, itu yang dinamakan nanti ada namanya gugon tuhon, percaya tidak percaya gitu, tapi memang itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita gitu. Nah, saya akan bercerita dulu bahwa Indonesia dan Jawa juga itu tidak pernah lepas dari ancaman pagebluk. Ini data saya sodorkan bahwa kematian masyarakat itu tidak hanya sekedar masalah larang pangan, kelaparan ataupun perang, tapi penyakit itu juga menyusutkan populasi gitu. Nah, itu seperti sekarang. Jadi dedongengan saya itu saya sengaja sodorkan biar ada refleksi bersama. Dulu ya kayak ini ya, ternyata ya saiki nggak terlalu jauh beda kan gitu. Nah, dulu ini korban wabah bisa dilihat itu tahun 1821. Nah, sebelum perang itu jumlahnya 125.000 lah. Ini dari data Peter Gomgat, jadi sejarawan Belanda, itu kita bisa melihat bahwa nomor satu penyakit yang merajai mengakibatkan pagebluk adalah kolera. Gitu. Kolera itu cirinya seperti apa sih kan itu? Nah, kolera itu orang yang terkena kolera badannya lemes, muntah-muntah, terus kemudian sering berak, berak pun itu air aja. Nah, jadi air itu seperti orang
mususi beras atau membersihkan beras itu. Nah, itu. Jadi maksur gitu aja. Nah, terus kemudian selain muta-muta tapi juga badannya biru gitu. Dan itu mudah menyerang dan menular. Orang yang kena kolera dipastikan kebanyakan meninggal gitu. Nah, lewat apa cara penularannya? Yaitu bakteri, virus. Nah, virusnya ya lewat mutah-mutah itu, cairan yang dikeluarkan dari tubuhnya, entah itu tinja tadi, tinja cair, kemudian juga air liur. Ini kan sangat mirip-mirip banget COVID gitu. Nah, terus ini kita bisa lihat bahwa kolera ini benar-benar menghantui dari tahun ke tahun gitu. Nah, periode abad 19 ini saya ambil ketika infrastruktur kesehatan juga belum mapan, pertama itu. Kedua, masyarakat masih belum tercerahkan secara pengetahuan dalam pengertian barat ya ini. Artinya belum ada penyuluhan gitu. Nah, jadi cukup menggunakan metode tradisional, misalnya jamu. Nah, terus kemudian ada lagi alternatif lain, dukun, itu banyak nanti saya ceritakan. Nah, jadi dari data ini kita ketahui bahwa pagebluk di Jawa itu didominasi oleh kolera. Kolera pertama kali datang, nah ini lagi-lagi seperti COVID, dibawa oleh para pelaut dari Malaysia, dari Malaka. Nah itu, nah, kemana? Ke Jawa lewat Semarang nantinya gitu. Para pelaut ini dagang. Nah, itu seperti COVID kemarin kan, dari Cina. Nah, lewat menyeberangi kapal ataupun lewat jalur udara, transportasi pesawat terbang itu. Lah, itu sama. Kolera itu dulu 1819 dibawa oleh orang asing yang berlayar itu. Lah, kemudian tahun 1920-an itu baru mampir ke Pacitan. Yang diserang itu daerah Jawa yang paling selatan justru. Itu. Nah, Pacitan itu diserang orang-orang yang hidup di perkebunan, yang orang-orang desa itu bahkan dibopong. Nah, dibopong karena nggak kuat, wis lemes, tidak ada vitamin, apalagi suntikan, apalagi antivirus, belum ada. Vaksin itu apalagi ya, itulah itu banyak orang yang meninggal di pategalan, di sawah ketika beraktivitas itu, karena memang tidak kuat. Nah, kenapa mereka tetap bersawah ya? Karena mata pencariannya memang petani gitu. Jadi ini tidak bisa tertanggulangi, itu sangat dulu ya belum sepadat sekarang kan untuk jumlah populasinya, tapi dengan ukuran angka-angka seperti itu kan itu sangat menakutkan sekali. Wah, sekali meninggal 125.000. Nah, itu terus kemudian setelah perang di Ponorogo pun juga masih terus ada pagebluk ini. Jadi itu ya ini fenomena pagebluk cukup mengkhawatirkan. Ini kolera itu sebagai tadi ya saya katakan sebagai sumber kematian. Saking menakutkannya itu dalam koran Bromortani 1891 itu saya kan sering meneliti sejarah ya, jadi menggunakan arsip, serat-serat itulah kebetulan koran di Perpustakaan Nasional namanya Bromortani itu 1890-an itu menyebut kolera itu samber nyawa. Jadi nyawa seperti disambar itu loh. Nah, nyawa yang ada di tubuh disambar, mati itu. Nah, ini ada berita pihak jurnalis atau redaktur koran itu menulis ing kampung Keparak Kiwo itu abdi dalam yang mengurusi masalah birokrasi. Jadi mengurusi masalah ASN atau PNS lah bahasa sekarang gitu. Nah, itu dulu terkena ingkang sampun kenging kaarat dening samber nyawa. Itu mereka dikurung ya, kolera 3 orang itu. Nah, artinya apa? Ini jangan dilihat 3 orangnya, tapi terminologi atau istilah samber nyawa ini loh, jangan menakutkan. Samber nyawa biasanya hanya untuk sebutan Raden Mas Said yang kemudian menjadi Mangkunegoro I itu kan. Nah, itu juga dulu seperti itu.
Beliau itu ya perang melawan 3 musuh, Belanda, VOC, Mangkubumi dan Kasunanan. Mereka Sabernyawa itu cukup berani gitu. Tidak pernah kalah itu dalam ukuran sebagai seorang remaja, terus perang selama 16 tahun itu. Nah, ini diibaratkan seperti itu. Ini kok menakutkan banget lah. Ini seperti hanya COVID sekarang gitu. Saben hari orang bersisian dengan kematian kan gitu. Tetangga kita baru aja meninggal, kemudian orang yang masuk ke ICU di rumah sakit tiba-tiba juga meninggal bulan Juni ya, itu kebetulan mertua saya juga mengalami itu, seminggu dirawat di rumah, nggak baik, nggak bagus, itu COVID, itu 3 hari, kemudian di rumah sakit itu banyak banget, saya sampai sampai selain frustasi juga cemas, itu pasien itu banyak sekali, itu sampai di selasar-selasar di depan lobi rumah sakit itu, akhirnya sampai dirawat di 3 hari di rumah sakit, mertua saya juga meninggal. Lah itu kondisinya saya baca ini kok kondisinya hampir sama. Tiap hari orang meninggal. Nah, mertua saya barengan itu 1 hari itu dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore itu 10 orang itu baru satu rumah sakit. Kemudian saya cari datanya di rumah sakit itu, saya kan tanda tangan itu. Saat itu baru seminggu, belum genap seminggu itu sudah 70-an yang meninggal. 76. Itu baru seminggu loh ya. Satu rumah sakit, bayangkan. Nah ini kok sama, ini seperti sambar nyowo gitu. Nah, ya bukan masalah di COVID kan enggak, ternyata ya juga bener ada sesak napas, kemudian saturasi turun gitu. Nah ini fenomenanya seperti sama, orang yang sebenarnya itu didera kecemasan, panik kudu piye itu sampai apa orang dirawat sampai di tenda-tenda di rumah sakit itu. Nah, ini situasinya hampir mirip banget lah gitu. Ya, jadi makanya muncul istilah sambar nyawa karena memang nyawa yang sering disambar-sambar itu. Nah, terus ada fenomena terulang lagi. Ini kita bisa bayangkan ya, ini cerita ini dua abad loh ya, 200 tahun yang lalu. Itu kok semacam ada perulangan gitu. Perulangannya apa? Kemarin waktu COVID awal-awal April 2020, masyarakat Jogja kan melihat ada lintang kemukus yang mereka melihatnya di Kali Code, Jogja. Nah, ini kita bukan bicara tahayul atau omong kosong ya. Kalau kita orang masyarakat Kali Code di Jogja itu kita bicara tahayul, oke, nggak masalah. Tapi lintang kemukus ini sudah diberitakan juga di di Bromortani abad 19 itu orang sudah melihat kemukus. Ini jurnalis nggak bicara omong kosong, dia realitas apa yang ada dalam kerumunan itu, di alun-alun itu orang membicarakan tentang lintang kemukus. Orang berbondong-bondong ke alun-alun melihat lintang kemukus gitu. Terus kemudian setelah berapa jam ya, sekitar 6 jam kemudian terjadi banjir. Diawali oleh banjir, lah banjir itu membawa virus. Solo kemudian diguyang dihajar oleh air Bengawan Solo. Nah, ini kan kemudian gampang banget membawa virus. Nah, virus itu kemudian menular. Nah, menular itu terus satu kota kena, lah itu disebut pagebluk. Nah, istilah pagebluk adalah itu penyakit yang menular dalam suatu daerah itu. Terminologi pagebluk paling gampang didefinisikan seperti itu, penyakit menular yang mengenai suatu daerah gitu. Nah, ini pertanda tetenger. Nah, jadi kalau kemarin masyarakat Jogja melihat COVID, datangnya COVID itu diawali dengan lintang kemukus, itu sah-sah saja dalam dimensi spiritual orang Jawa. Lintang kemukus ekor komet ya, ekor komet warnanya merah seperti api kan itu. Itu ya terjadi 2 abad silam. Ternyata masih lestari. Fenomena ini sebagai sebuah realitas sejarah masih kita temukan sekarang gitu. Nah, itu terjadi pro kontra, sama seperti dulu. Nah, kalau dulu itu orang yuk kenduren itu apa namanya upacara selamatan lah, itu upacara untuk biar selamat gitu, biar selamat. Akhirnya masyarakat dimintakan untuk memasak makanan enak, misalkan potong ayam, nah, terus kemudian kenduren didoakan. Nah, itu disindir oleh orang yang kritis pada saat itu. Nah, kritis bukan dalam pengertian nyinyir ya,
Enggak, tapi kritis. Itu dibelejeti, dianalisa. Wah, ini hanya akal-akalannya orang yang ingin makan aja, makan enak. Makanya diadakan mitos itu. Itu dulu sudah ada, artinya perdebatan tentang Ninta Kemukus saat itu sudah ada. Gitu. Jadi orang saat itu tidak menerima kenyataan apa adanya, tapi berusaha untuk dikritisi. Seperti sekarang yang kemarin terjadi itu, Ninta Kemukus yang ada di Kali Code. Nah, yang paling cocok juga perulangan sejarah yang kembali berulang dengan subjek yang berbeda adalah seperti ini juga. Kemarin bulan Juni itu kan meledak. COVID banyak yang meninggal. Masyarakat desa yang nggak mau ke rumah sakit ternyata ya banyak meninggal. Itu bukan umur yang tua-tua banyak ya. Yang 6 pun banyak, yang muda juga banyak gitu. Nah, ini diawali dengan peralihan musim sebenarnya. Itu dulu juga seperti itu di Bromartani awal abad 19, pertengahan 19 ya, itu juga disebutkan mongso bediding, yaitu peralihan cuaca ya, musim itu dari kemarau ke penghujan atau penghujan ke kemarau, itu dingin sekali gitu. Nah, kondisi dingin ini menyebabkan orang gampang masuk angin, seperti COVID kemarin kan. Ini orang akhirnya bablas karena tidak sanggup, imunnya tidak terbentuk. Nah, dengan kondisi ini kemudian virus gampang nyebar itu. Kan orang masuk angin demam, muntah-muntah, diare. Nah, itu gampang kena virus lah. Jadi penyebaran virus ini juga didukung oleh cuaca. Nah, selain juga adalah kondisi rumah yang jorok. Nah, makanya perlu ada pembersihan, selokan-selokan gitu. Nah, dulu juga kolera itu juga seperti ini. Nah, adanya sumbangan faktor eksternal alam ini juga ikut berkontribusi dengan adanya kematian yang bertambah gara-gara pagebluk. Ya. Jadi ini, damage ya koyong ini, sekarang ya seperti ini kan gitu. Jadi sejarah yang 2 abad lalu masih dekat banget. Nah, kalau kemarin ya kan rame grafiti, coret-coretan tembok itu mural. Itu tentang wabah kelaparan, itu dicorek, gitu. Masyarakat pemerintah aparat itu kemudian mengecatnya ya, cat tembok-tembok itu grafiti dimaknai sebagai ancaman, mural sebagai ancaman. Nah ini menarik, dulu itu pagebluk itu pasti berkaitan dengan kelaparan juga. Kalau sekarang kan juga sama, orang diminta untuk PPKM harus di rumah semua. Dan itu dibatasi, ya itu kan meninggal, kan keluwen kan itu. Nah, ancaman meninggal itu karena kelaparan juga besar, maksudnya saya itu. Nah, di sini Bromartane juga menyebutkan para tiyang ingkang sami kekirangan amargi saben dina nedha cekap, lawuh gorengan sulung. Nah, laron ya. Ini kalau masa kecil saya ya ada laron dimasak aja enak. Ternyata saya membaca catatan jurnalis saat itu juga bagian dari upaya bertahan, survival itu untuk bertahan hidup karena kelaparan. Orang kan nggak bisa lagi ke mana? Ke sawah. Tenaga kerja berkurang itu karena banyak yang sakit. Akhirnya dengan adanya peralihan musim, biasanya kan laron ini atau anak laron kecil kan sulung namanya. Itu berkerumun. Nah, berkerumun entah ditintir atau api kan itu. Nah, mereka berkerumun kemudian ditangkepi, dimasak gitu, digoreng untuk apa? Untuk camilan, untuk makan. Sebenarnya ini untuk bertahan hidup gitu. Nah, ini adalah siasat masyarakat saat itu untuk bertahan. Ya dulu belum ada bansos kan itu. Nah, jadi ini jawaban dari kelaparan pada saat pagebluk. Terus orang-orang juga merantau ke kota. Kenapa ke kota? Nah, mereka kan mempunyai ada ratu, ada raja di sana. Itu untuk apa? Ya untuk kerja seadanya, serabutan. Itu entah juga mengemis untuk hanya sekedar makan. Gitu. Sekedar bisa mencari sesuap nasi. Nih. Nah, ada kesaksian penting. Nah, ini kaitannya dengan seniman. Nah, 2 tahun ini kan banyak seniman nganggur. Gadeke atau menggadekan bukan ijazah ya, BPKB yang bisa lah sertifikat rumah, bahkan berita yang terbaru ini banyak seniman yang jual wayang. Terus di Boyolali itu juga ada jualan sound system. Ya nggak ada tanggapan nih. Gimana?
kerumunan juga dilarang. Itu. Akhirnya mereka ya jualan seadanya gitu. Nah, ini juga sama. Wayang orang yang biasa di Swidari itu muncul 1870-an, abad 19 juga pertengahan ya. Itu mereka pentas di Pasuruan. Nah, mereka pentas ke sana, laris-larisnya pada saat itu. Biasanya ini ceritanya kan wayang orang yang berada di istana sebelumnya, di Istana Mangkunegaran. Kemudian diboyong oleh orang Tionghoa. Wah, ini apa ini kalau dibisniskan? Ya udah ditaruh di Swidari untuk bisnis. Ini. Nah, ditarik karcis lah itu. Nah, itu kemudian mereka juga mengamen di sela istirahat, tidak ada tanggapan di dalam kota. Mereka ke Pasuruan, Jawa Timur. Itu. Nah, di sana kebetulan juga sedang ada pageblok. Tontonannya bukan lagi wayang orang, tapi orang meninggal itu jadi tontonan. Itu. Wah, nih. Bahkan wayang orang pun akhirnya leren. Selesai istirahat tidak sampai pertunjukan tuntas. Enggak. Itu sesuai jadwal enggak. Tapi mereka akhirnya mendatangi kampung itu, di kota itu yang mereka warganya yang tewas karena kolera. Akhirnya yang jadi tontonan bukan wayangnya, gitu. Nah, kan terjadi kepanikan, itu orang yang tewas tadi ditonton itu. Lah, kesaksian lain adalah wayang orang dari Solo ini melihat patirtan. Patirtan itu kolam yang berisi air, gelombang, gitu. Untuk apa? Untuk mandi. Nah, ini keyakinan. Kembali ke keyakinan ya. Kan dulu belum ada lab, belum ada pengetahuan secara saintifik yang masuk ke lingkungan farmasi, belum ada. Lah, ini mereka mandi. Untuk apa? Menghalau pageblok itu tadi biar terlindungi dirinya. Nah, bahkan sampai ikut-ikutan juga ini orang Eropa. Orang Eropa juga ikut mandi, orang Belanda. Karena apa? Ya di Pasuruan memang saat itu genting banget gitu. Atasnya orang Eropa itu. Bayangkan ya, orang Eropa ya dengan pemikiran rasional, bacaan koran, akhirnya literasinya tumbuh, itu budaya literasinya ada uang banyak, tapi juga takut. Kenapa? Jawaban rasionalnya juga tidak bisa memuaskan itu ya. Logika rasionalnya juga tidak memuaskan secara saintifik saat itu. Orang takut ya udah seopo-opo ono lah. Seperti kemarin orang masak lodeh kan gitu. Ya itu kan ben niate percaya gitu ya nggak apa-apa lah itu penting saya ngikuti aja gitu sekalipun tidak ada khasiatnya enggak tidak ada soal kan itu atau tidak meninggal tapi kalau berkhasiat malah syukur gitu ini kesaksian dari wayang wong. Nah, seperti hanya para pelaku seniman sekarang ini ya, jadi pola-pola semacam ini saya geret kembali, saya tarik kembali ke konteks kekinian gitu biar peristiwa ini dekat ya gitu. Terus sikap media gimana ini? Memblow up atau menutupi atau netral? Nah, dulu Bro Martani ini koran pertama bahasa Jawa di Indonesia. Jadi koran intelektual yang berbahasa Jawa ya. Ini terbitnya di Solo. Ini kenapa Solo? Ya karena konsumennya banyak itu para keluarga aristokrat, keluarga bangsawan, keluarga priayi itu keluarga elit Eropa perlu bacaan. Nah, tugas media saat itu menjelaskan ini bahasanya ya, apa terjemahnya lah. Jurnalis ini mendengar ada berita tentang 3 orang yang meninggal karena kolera. Sekalipun berita ini belum terang, artinya belum gamblang, tapi harus digarisbawahi bahwa ini penting, tidak bisa disepelekan gitu. Jadi jurnalis ini sudah mewanti-wanti. Ada kabar di masyarakat, tengah masyarakat itu ada 3 warga yang meninggal karena kolera. Nah, sekalipun berita ini belum terang, belum gamblang, tapi harus menjadi catatan bersama. Setiap orang atau setiap rumah harus sedia jamu biar bisa menolak. Nah, ini artinya untuk persiapan. Ini media di sini punya kesadaran penting untuk apa? Untuk membentengi warga, mencerahkan warga. Kowe harus punya jamu biar jamu dari pohon-pohon atau rempah-rempah itu untuk apa? Untuk menanggulangi pagebluk biar tidak menyasar dirinya. Gitu. Kemarin kan banyak kan. Dengan adanya pagebluk orang kemudian minum empon-empon, tandu, ada di rumah ada cadangan kan gitu. Nah, itu duduk sama gitu. Tugas media juga harus mencerahkan, tidak justru seperti buser itu nutup-nutupi kan itu, ingin menghapus data kematian kan itu. Nah, terus kemudian ini juga sama seperti sekarang ternyata. Apa? Samanya tradisi yang
nuansanya kerumunan, ada penarik massa itu ditiadakan. Hajatan, tradisi sekaten di Solo Jogja itu juga ditiadakan itu sampai sholat Jumat pun harus diatur, bahkan disarankan di rumah dulu kan gitu kan untuk COVID sekarang. Kan ini juga ada pro kontra sama ini. Pro kontranya apa? Ya para pedagang koran untuk pihak keluarga yang punya anak-anak kecil malah senang. Oh ya, pengeluarannya sangat sedikit, terbatasi gitu. Karena apa? Dulu tradisi gerbek sekaten ini kan untuk pasar malamnya menjadi hiburan utama, hiburan yang murah meriah. Itu bisa diakses masyarakat di sekitar kerajaan gitu. Nah, ini wabah itu gampang menyerang ya, itu dalam tradisi gerbek itu. Nah, kemarin itu juga sama. Mudik disalahkan, mudik dikambing hitamkan. Sebenarnya adalah kerumunannya itu. Mudik dilarang, tapi wisata dibolehkan. Ya sama saja. Momentumnya adalah kerumunan itu. Makanya April, Mei itu pelarangan mudik, tapi wisata dibolehkan, akhirnya kan meledak COVID-nya dengan varian Delta dari India itu kan. Juni akhirnya panen orang mati, orang masyarakat Indonesia ini. Ini juga sama momentum keramaian itu. Jadi tidak bisa menyalahkan mudiknya. Tong di tempat-tempat objek wisata justru dibuka oleh pemerintah kan ini apa kebijakan yang paradok gitu ya. Nah, terus ada lagi tindakan. Wah, Pak Geblok sudah menajam. Jumlah korban semakin meningkat. Akhirnya apa? Ya dengan tindakan yang lucu juga gitu. Nah, ini sama juga ini ya. Jadi Kyai Tunggul Wulung itu adalah bendera yang dikabarkan itu bendera untuk menutup Ka'bah. Kalau masyarakat Jawa itu ada namanya kain langsel yang ada di kuburan-kuburan itu biasanya dicuci, kalau udah robek diganti lah. Ini kain ini dibawa dari Mekah kan gitu. Yang dimiliki oleh Kesultanan Jogja. Nah itu, nah ini berkaitan dengan mistik juga, kegiatan yang sulit dinalar, tapi memang ada gitu. Bendera pusaka ini diarak gitu, melibatkan ulama. Nah, bayangkan ulama lo ya, ulama yang ada di Kauman itu kan abdi dalam pemetaan, abdi dalam putih maksudnya itu. Para ulama keraton yang mengurusi masjid, mengurusi masalah keagamaan itu diminta untuk mengeluarkan bendera itu dan mengaraknya. Supaya apa? Supaya Pak Geblok ini sirna atau menurun. Nah, yang lucu kembali adalah ini ternyata juga berkhasiat itu ya nalarnya sangat sulit kan gitu. Nah, terus ada pembaca di Blomortani itu menanyakan, Tunggul Wulung itu apa dokter sih kan itu? Ya pada bendera. Untuk mencari kejelasan akhirnya Bro Martani, redaktur menjawab bahwa Tunggul Wulung adalah bendera yang dikaitkan dalam tombak itu diarak itu. Nah, sampai mujarabnya kemudian orang menyebutnya dokter. Ini orang Madiun pada saat itu abad 19. Nah, karena penasaran kok bisa ampuh ya kan itu. Nah, ini akhirnya menjadi kembang lambe, menjadi buah bibir, menjadi perbincangan di Foster London di tanah Jawa itu ya. Nah, terus ada lagi kalau tadi mengarak bendera, kalau ini tentang Patirtan. Nah, ini dekat rumah saya ya di Pemandian Langnarjo. Ini jaraknya paling saya 15 menit lah dari rumah saya. Ini ada pemandian yang dibangun 1870 PB 9. Nah, ini ya. Ini di sana ada air panas. Air panas. Nah, ini sering untuk mandi, untuk airnya diminum juga. Nah, ini mereka masyarakat saat itu membawa kelenteng atau adalah itu untuk airnya ini di selain mandi juga untuk diminum. Nah, khasiatnya apa? Ya bisa untuk mengurangi penyakit kulit. Nah, kolera juga bisa saat itu. Nah, ini ternyata mujarab. Sampai sekarang pun mitos atau gugon Tuhon itu masuk dalam memori kolektif itu ya. Masih diceritakan ulang oleh masyarakat sekitar. Itu di tetangga saya mereka masih percaya ini. Wah, dulu Lanarjo memang terkenal ini gitu. Ini pesanggrahan PB 10 PB 9 dan diperbaiki oleh PB 10 juga itu Pakubuwono 10.
Nah, ini ternyata masih lestari dan itu sekarang kayaknya direvitalisasi untuk objek wisata itu. Nah, terus masalah kesenian. Kalau COVID sekarang kan justru memunculkan yang ide kreatif yang muncul di YouTube, di podcast, dan di media sosial lainnya. Para seniman ini berkreasi. Orang yang ada di sana saling ngirim musik. Ada gitar, ada yang piano, ada yang icik-icik misalkan itu gitar segala macam itu dikumpulin kan itu. Nah, dulu ternyata juga ada muncul dalam Pagebluk itu ada muncul nama gending-gending juga. Nah, ini di Kasunanan di Solo muncul gending, gending Gadung Melati. Gending ini juga sakral. Itu saya ketika wawancara dengan maestro tari Sardono Wekusumo itu menuturkan kesaksiannya. Banyak orang yang kesurupan ketika gending ini dilakukan di tim Taman Mini Indonesia di Jakarta ya. Gending itu dinyanyikan. Wah, tiba-tiba beberapa orang kesurupan. Nah, ini antara percaya dan tidak percaya, tapi ya ada itu. Itu tidak hanya satu kasus. Kasus dua adalah ketika pembukaan acara ASKI di Jogja. Itu ya. ASTI itu Akademi Tari Indonesia. Itu ada kesaksian orang menabuh gamelan dengan gending ini juga ada kerasukan juga gitu. Nah, ini. Jadi kasus-kasus ini ternyata tidak sendiri, tapi juga terjadi di daerah lain. Nah, ini yang disebut sebagai generalisasi. Oh, ternyata benar bahwa gending ini lahir ketika Pagebluk yang melibatkan Nyi Roro Ratu Kidul gitu ya. Nah, kenapa Ratu Kidul ini penguasa pantai selatan dihadirkan? Nah, saat itu orang Jawa memang harus biar percaya ini harus dikaitkan dengan tokoh gitu. Tokoh folklor, tokoh cerita rakyat, itu biar percaya. Itu. Nih, jadi dimensi Pagebluk hadir juga ada sentuhan seninya itu. Bukan hanya sekarang ya yang rame di YouTube itu ciptaan lagu-lagu baru era Covid. Dulu pun juga sama. Nih. Nah, ini yang ora tinemu nalar, tidak bisa ketemu akal sehat. Nah, tidak bisa dinalar ya. Minum idubacin campur tetes. Ini ada dalam Brumartani. Jadi idubacin itu air ludah yang bau dicampur. Nah, ketika pagi itu belum sikatan misalkan ya, itu orang meludah dicampur air tetes. Nah, air tetes itu air manis lah gitu. Itu diminum untuk apa? Biar Pagebluk hilang gitu. Biar dirinya nambah imun. Ini kan sulit dinalar. Nah, ini sulit dijangkau oleh akal pikiran kita gitu. Nah, itu satu kasus. Dua adalah tidur di lantai tanpa alas. Apa enggak malah kademen kan gitu. Ya ini kalau dimensi Jawa, spiritual Jawa ini ngelakoni, lelaku, bertapa misalkan itu. Tapi apa enggak malah kedinginan kan itu. Nah, terus ada lagi minum air bekas kerbau Kyai Slamet. Nah, ini menariknya adalah kerbaunya, bukan airnya ya. Itu. Orang minum ini kemudian sembuh itu di daerah Boyolali. Akhir abad 19 dalam Brumartani disebutkan ke Umbul itu ya Patirtan juga airnya lancar sekali, orang di sana minum air sisa dari kerbau Kyai Slamet kok sembuh gitu. Nah, kejadian ini beredar menjadi kembang lambe, menjadi buah bibir, akhirnya orang berbondong-bondong dari Semarang, dari Salatiga datang ke Boyolali itu. Nah, yang paling menarik adalah embel-embel Kyai Slamet hadir. Kenapa? Ya Kyai Slamet adalah kerbau yang sangat sakti. Nah, itu sakti dalam pengertian ini kepercayaan masyarakat itu ya. Nggak tahu kalau ditembak atau dibunuh ya mati juga kan itu. Tapi persoalannya adalah dimensi irasional masyarakat Jawa sangat kuat. Makanya dihadirkan kerbau Kyai Slamet, airnya sisa minum itu gitu. Karena apa? Pada saat itu memang kerbau Kyai Slamet sampai di sana, sampai di Umbul itu meminum air itu. Nah, ini jadi disangkut pautkan dengan kalau tadi orang, kalau ini adalah hewan. Ini pemahaman totemisme ya. Dalam dunia antropologi, ini totemisme penghormatan manusia terhadap hewan. Nah, untuk dongengan lebih panjangnya, silakan teman-teman melacak tulisan saya lah itu. Ini di LIPI kemarin terbit, judulnya ini ya, judulnya Pagebluk dan Perilaku Irasional di Poster London. Terus kemudian baru aja terbit juga di Patra Widya BPNB, itu bisa dicari di online. Itu teman-teman ngetik aja Google judulnya, nanti dongengannya cerita saya ada di situ semua. Artinya apa?
dongengan saya ini sudah saya tuliskan, sudah teruji secara metodologi gitu. Dan ya ternyata dimuat oleh LIPI dan dimuat oleh lembaga penelitian BPNB, Badan Pelestarian Nilai dan Budaya yang ada di Jogja. Itu di jurnal. Ini saya tulis tidak ilmiah banget, tapi semacam dongeng, oral history, tradisi tutur gitu ya, biar orang enak membacanya seperti didongengi ini. Jadi saya tidak akan bercerita panjang, tapi teman-teman bisa melacaknya sendiri. Nah, sebelum menutup, ini adalah orang atau bayi Indonesia yang terkena cacar. Awal abad 20 itu ada Pak Geblok cacar, bayangkan pesake ini. Ini saya potret dalam buku terbitan 1939 atau 30-an lah. Itu. Ini terkena cacar, belum ada vaksin saat itu. Nah, mesake banget itu bayi anak kecil terkena cacar gitu. Jadi masyarakat Indonesia saat itu banyak sekali Pak Geblok atau peristiwa Pak Geblok yang menimpa masyarakat Indonesia dan mampu bertahan. Nah, jadi ketika saat itu ada penjajahan, masih ditekan oleh kolonialisme, masih hidup dalam dunia feodalisme, tapi masyarakat Indonesia mampu bertahan. Nah, kita sekarang sudah merdeka, semoga aja bisa segera bisa menangani Pak Geblok, bisa melampaui Pak Geblok COVID. Itu, matur nuwun dari saya. Matur nuwun Mbak Moderator. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Ade. Pertanyaannya adalah, apa saja hikmah yang bisa dijadikan pembelajaran dari wabah penyakit terdahulu seperti kolera maupun yang lainnya untuk diterapkan saat wabah pandemi pada saat itu? Kepada Bapak Heri Priatmoko. Ya, oke. Saya akan jawab. Di dalam artikel saya yang ada di BPNB itu, saya menyebutkan ternyata di tahun 1918 itu ketika influenza Spanyol menyerang, sudah masyarakat saat itu menemukan masker gitu. Masker saat itu digunakan 1918 gitu ya. Pertama menemukan masker karena itu menularnya ya lewat droplet itu, lewat cair air ludah kayak itu. Kedua, bila masyarakat tidak menaati memakai masker itu ditangkap gitu. Nah, jadi bayangkan ya seabad lalu itu ternyata masker itu sudah digunakan untuk menanggulangi bencana. Ini contoh yang paling ringan gitu. Artinya masker itu kan penanganan yang pencegahan penularan yang paling ringan, masker. Terus kedua, dalam hal kolera itu masyarakat ternyata juga berusaha mencoba-coba itu. Misalkan ada cerita orang pergi ke daerah Tawangmangu di Gunung Lawu, lereng Gunung Lawu, menemukan suket atau rumput. Nah, rumput itu kemudian mereka memasaknya, gitu. Memasak, bahwa ceritanya adalah ada seorang petani yang bermimpi bertemu dengan Sunan Lawu, disuruh memetik rumput itu kemudian dimasak, diramu untuk diminum itu. Kenapa? Karena pada saat itu orang yang di lereng Lawu Karanganyar itu kan sangat jauh untuk pergi ke Kota Raja. Pertama itu Kota Raja yang ada obat-obatan pas itu. Kedua, pemikiran irasional lebih kuat gitu. Makanya dikaitkan dengan Sunan Lawu karena di situ adalah pepunden atau tokoh yang penunggu yang ada di sana itu. Masyarakat diminta untuk memetik itu, artinya apa? Bahwa di sekitarmu itu ada tombo gitu. Nah, ini logis ketika masyarakat sekarang bahwa empon-empon lagi mengemuka gitu. Misalkan saya kebetulan 2020 akhir itu juga terkena COVID gitu. Tapi belum varian Delta kan. Itu masih bisa tertanggulangi ya gitu. Artinya gejala-gejala pun ya tidak bisa mencium itu, terus kemudian diare awalnya, terus mata merah. Nah, itu saya minum empon-empon pun juga enak itu. Nah, artinya bahwa masyarakat sekitar itu leluhur kita meninggalkan pengetahuan itu. Nah, saya nggak minum obat-obatan dokter, saya nggak ke dokter, saya isoman di rumah,
di lantai atas. Kemudian keluarga saya minta untuk bikin jamu itu, saya racik itu, dan ternyata itu enak, itu bikin tubuh segar. Nah, dalam pengertian ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kakek moyang kita itu sudah menyediakan obat-obatan gitu. Nah, obat-obatan apa? Ya obat-obatannya yang dari alam, kita tidak perlu beli di apotek, itu belinya di pasar tradisional itu juga ada. Nih, jadi pelajaran berharga adalah masyarakat Nusantara tempo dulu itu mempunyai ramuan-ramuan yang sebenarnya bisa untuk mengatasi atau minimal mencegah untuk jatuh sakit. Gitu. Terus kemudian ada lagi pelajarannya adalah masyarakat saat itu merefleksikan peristiwa atau fenomena pagebluk dengan lebih berhati-hati gitu ya, seperti dikaitkan Mas Dani tadi bahwa kita punya ilmu titen, nah itu masyarakat Jawa harus lebih hati-hati juga gitu, karena ini berkaitan dengan masalah olah-olahane alam gitu. Jadi ada perubahan alam, misalkan tadi yang saya jelaskan mongso bediding itu mau nggak mau kita harus cepat jamu, itu sudah ada saat itu. Nah, masyarakat leluhur kita sudah memperingatkan bahwa mongso bediding kue cepat jamu. Untuk apa? Biar tidak terserang penyakit gitu. Dengan minum jamu kita bisa badan bisa fit gitu ya. Jadi sebelum ada intervensi dari barat, farmasi dari barat, kita sebenarnya sudah bisa membentengi diri kita. Itu saudara moderator, matur nuwun.